Jadi gini aja Mas ya, teman-teman yang ada di Jawa Timur, wabil khusus yang di Pasuruan, Probolinggo dan sekitarnya. Sampai kalau mau bedah rumah atau rumahnya roboh atau mau punya masjid yang roboh, sampean butuh bantuan, sampean nggak usah minta bantuan saya, langsung temui Banser ini aja, Pun, nggih. Udah pokoknya sekarang nggak usah minta tolong ke saya. Saya kayaknya nggak dibutuhkan ini, langsung ke Banser aja ini, terutama yang Pandaan, kan sekarang fokus ke Pandaan ini. Saya mau jualan madu, dihalang-halangi, gitu kan. Nah jadi, wahai masyarakat Pandaan, Gempeng, Bangil, Pasuruan dan sekitarnya yang butuh bedah rumah, yang butuh renovasi masjid dan lain sebagainya, ndak usah ke Gus Nur, langsung ke Banser Pandaan. Ini orangnya. Kalau kita lihat wajahnya kayaknya oke lah, ganteng, auranya cerah, kayaknya orang kaya ini, uangnya banyak kok, umatnya juga banyak kayaknya. Nah, silahkan datang temui orang ini, nggih. Bedah rumahnya langsung ke sini. Ya, terus ada Kiai Rosyidi yang beberapa kali ke sini minta bantuan untuk donatur pesantren itu, monggo Pak ke Banser mawon nggih. Jadi jangan hanya ganggu orang kerja. Terus ya, tak kurung wajahnya ya. Yang butuh bantuan bedah rumah, bedah masjid, silahkan temui orang ini. Pasti dibantu. Karena orang ini berani mengganggu pekerjaanku. Nah, udah. Nah, terus untuk Pak Polsek ya, Pak Polres, Bapak Polisi ya. Istriku, kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita yang mulia, teramat mulia dan sangat mulia. Udah deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Anda semua juga senantiasa dalam perlindungan Allah ya, karena mati, kecelakaan, stroke, terus kencing manis, tiba-tiba gula darah, covid, corona dan seterusnya itu serba misteri gitu ya, serba rahasia. Sekarang makan bareng guyon cekekean, siang dikit stroke gitu, siang dikit mati, siang dikit kecelakaan, sama-sama nggak tahu. Alhamdulillah, senantiasa Anda semua dilimpahkan keberkahan sama Allah, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus ya, singkat ya. Hari ini saya mau buat video untuk Polsek Pandaan, Polres Pasuruan, Banser Ansor Pandaan. Saya buat video ini untuk Anda dan video ini untuk umat dan video ini untuk semuanya gitu ya. Anda tahu saya bukan orang nekat, saya bukan orang berani, dan saya juga bukan orang penakut gitu. Lebih-lebih saya bukan orang munafik. Saya bukan orang yang suka tedeng-aling-aling gitu. Viral-viral, rame-rame, sepi-sepi, sunyi-sunyi, senyap-senyap, api-apian iyo, ele-elean iyo gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Bukan berarti saya ini orang yang kurang ajar. Saya itu adab asor itu bisa. Bahkan saya nyungsep ke kakimu itu bisa saya. Nggak masalah. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, ini hanya sekedar intermezzo, bukan pamrih, bukan pamer. Mungkin ya, walaupun saya nggak yakin. Jangan-jangan mungkin Anda itu belum tahu atau sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya, makanya saya jelaskan dulu ya. Walaupun ini semua orang Indonesia sudah tahu, gitu kan. Bukan hanya warga biasa, ya jajaran Mabes, Bareskrim sana semua tahu, ya. Seluruh Indonesia tahu. Gini maksudnya. Saya tuh bukan kriminal ya. Saya masuk tahanan 10 bulan tuh bukan makan uang bansos, badok uang negara itu bukan. Bukan tukang buat onar, bukan. Pertama, yang kedua gini, langsung aja poin aja ya. Saya itu
punya pesantren. Ini bukan ria ya, nanti ada hubungannya. Saya itu punya pesantren di Palu, Sulawesi Tengah. Saya bangun pesantren itu 9 tahun yang lalu, 3 lantai. Masuk ke Palu sebatang kara, gak duwe sanak, gak duwe kadang, gak punya saudara. Tiba-tiba dapat wakaf tanah, oke, bismillah, kita bangun tanpa proposal, tanpa ngemis-ngemis dana-dana ke pejabat, apalagi ke politikus partai ya. Naudzubillah, ndak. Kita bangun pondok pesantren tahfidz Quran di Palu, Sulawesi Tengah, Jalan Zebra. Sampai sekarang tuh masih ada. Meger-meger tuh. Kemarin ada tsunami, ada gempa, dahsyatnya seperti itu. Alhamdulillah ya, di belakang pondok saya itu ada hotel Western ya. Itu luluh lantah lobinya itu. Jauh deket jalan kaki dari pesantren saya tuh nyampe itu. Radiusnya nggak sampai 1 kilo. Terus tetangga kanan kiri itu ya pagernya ada yang hancur gitu. Pokoknya gitu. Waktu ada tsunami, ada gempa, ada likuifaksi itu deket jaraknya dengan pesantren. Alhamdulillah, pesantren saya itu digoncang gempa sedahsyat-dahsyatnya. Sampai anak istri saya itu mau lari keluar aja harus terjatuh-jatuh, harus lecet di beberapa bagian tubuhnya itu. Tapi intinya alhamdulillah pesantren saya itu utuh gitu ya. Nggak retak, nggak rengat, nggak bocor, nggak kotor, nggak ngapa-ngapain. Tetap berdiri kokoh gitu. Nah, bahkan lebih hebatnya lagi dengan izin Allah ya. Pas pesantren itu dipakai apa istilahnya? Nampung logistik. Jadi relawan dari Indonesia dan luar negeri itu kalau masuk ke Palu, jujuknya ke pesantren saya. Pesantren saya tiba-tiba berubah fungsi menjadi logistik semua tuh, beras, pakaian, obat-obatan dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3. Itu ya. Nah, ini sekedar flashback saja dan semua videonya ada di YouTube. Nanti tak tampilkan linknya di deskripsi ya, Anda tonton nanti. Dan kami sibuk di sana waktu itu ya. Kami bedah rumah, kami bangun masjid. Ada 10 masjid di Palu yang kita bedah, yang kita bangun. Mulai bangun total sampai renovasi ringan sampai renovasi berat. Itu 10 masjid. Gus Nur manajemen mengerjakan di sana. Ada videonya, tonton. Tak tampilkan linknya nanti. Oke. Terus lalu pesantren itu sampai sekarang itu gratis Pak polisi, banser, pandaan ya. Gratis sampai sekarang Pak. Ya, gajinya ustadz, makan santrinya, antar jemput sekolah santri itu dari pesantren ke sekolahan itu pakai mobil charteran tuh kita yang gaji semua. Total 19 juta, 20 juta, 21 juta gitu. Setiap bulan gratis yang biayai Gus Nur manajemen. Jadi tiap tanggal 1 kita transfer uang ke sana. 9 juta, kadang 12 juta, lain yang mingguan untuk sembakonya itu. Itu tiap Jumat kita transfer yang mingguan, 1,5 juta. Nah, padahal yang nyantri di situ itu bukan anaknya orang miskin Pak, bukan ya, ada kaum duafa ada, tapi hanya 1-2% lah ya. Sisanya itu anak polisi ada, anak tentara ada, anak DPRD ada, anggota dewan ada yang mondok di situ tuh dan gratis. Nggak bayar. Sampai sekarang. Suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, ini bukan pamrih, riak, pamer, bukan. Ini biar Anda tuh mikir gitu loh, bahwa yang aku lakukan itu untuk NKRI itu nyata gitu loh. Nggak hanya cocot gitu, nyata Pak. Nah itu ya, satu, cek coba. Teman-teman Baris Krim, Mabes Polri ya pernah kok silaturahim ke pondok. Ditemani dengan bapak-bapak dari Polda Palu itu ke rumah itu waktu itu. Pak Wahyu ya, divisi apa waktu itu, bilangnya divisi teroris atau apa itu ya, cipika-cipiki makan malam bareng, baik ya. Oke. Terus di luar itu saya punya program Pak. Mungkin Bapak belum tahu, sekarang tak kasih tahu. Gus Nur manajemen itu punya program membangun 1.000 masjid untuk Nusantara. 1.000 masjid untuk Nusantara. Saya ulang ya, 1.000 masjid untuk Nusantara di tempat-tempat bencana. Nah sekarang berhenti karena COVID.
itu sudah ada 96 masjid, madrasah, rumah fakir, padepokan, gitu kan. Nah itu sudah ada 96, baik bangun total, renovasi ringan, renovasi berat, di seluruh Nusantara, di tempat-tempat bencana. Bandung, ada, nanti kita tampilkan link di Banten, Banten tsunami, kita ke sana Pak, sampai ke ujung kulon saya Banser, Pandaan, saya ke ujung kulon, mentok, buk, udah nggak ada lagi tuh, laut itu. Di sana ada masjid rusak. Saya ke sana Pak, sampai mobilku jebol itu, macet di jalan yang lumpur yang infrastrukturnya rusak banget di situ tuh. Nah, nanti tak tampilkan videonya. Terus kemudian Bandung, Banten, sampai ke Mamuju Pak. Ke sana saya Pak, sampai ke Saredeng Pak. Pak, Saredeng, tahu Saredeng? Nyebrang laut Sumenep. Ke sana Pak. Ya, ngebor air, nyalurkan air bersih. Sumenep Pak, Wonogiri, ya 5 kecamatan kita, bahkan saya mimpin saya jadi inspektur upacara di sana Pak. Sekalian bawa 75 tangki air, satu tangkinya itu kalau nggak 6.000, 5.000 liter Pak. Saya jadi inspektur upacara di sana Pak, 17 Agustus Pak. Ya, bedah rumah, bedah masjid, bedah padepokan, infak beras, nyalurkan air di tempat-tempat yang kering Pak. Itu program Gus Nur Manajemen. 96 masjid total di seluruh Nusantara. Berhenti karena Covid, berhenti karena saya ditahan sama Bareskrim. Kemarin itu 10 bulan. Nah, sekarang oke, apa lagi ya? Sudah nggih? Artinya kalau memang Anda itu nganggap saya teroris, Anda nganggap saya itu radikal, Anda nganggap saya itu bejat gitu ya. Anda nganggap saya mungkin sampah gitu, mungkin ya. Oh, Gus Nur sampah, Gus Nur teroris, Gus Nur bejat, Gus Nur radikal. Ya, tidak apa-apa, minimal saya sudah berkarya untuk Indonesia, Pak. Bahkan saya punya prinsip saya nggak akan makan kalau ada tetanggaku yang masih kelaparan. Dan itu bukan sekedar prinsip, Pak, sudah tak terapkan, Pak. Alhamdulillah saya makannya rutin lancar Pak, karena tetanggaku nggak ada yang kelaparan Pak, alhamdulillah. Karena aku tinggal di perumahan yang elit kaya raya semua tetanggaku Pak. Oke, itu salah satu beberapa karya ya. Kemudian akhirnya saya ditahan gitu ya, 10 bulan di Bareskrim. Dan semua petugas di Bareskrim itu baik-baik semua sama saya. Tak bongkar ya rahasianya ya. Bukan rahasia sih, tapi ya lumayan lah ya. Saya itu di dalam tahanan itu beberapa kali lah membuat salah paham dan membuat sedikit keonaran. Alhamdulillah Pak, ya ada beberapa kejadian itu pokoknya melanggar ya. Ditor kopi Pak sama petugas di sana Pak ya, sama karutan sama ditor kopi Pak, karena melanggar aturan, melanggar peraturan lah, disobak, disandal, disaduk macam-macam. Saya terlibat di situ. Alhamdulillah Pak, cuman saya yang nggak ditorkop, saya yang nggak disaduki ya. Saya malah diajak sarapan sama karutannya. Artinya apa? Artinya saya masih dihargai Pak di situ. Alhamdulillah, baik semua orang-orang sana itu, petugas-petugasnya itu. Oke, biar nggak ngelambiar kemana-mana, jadi itu ya, saya punya program 1000 masjid untuk Nusantara, sudah dapat 96. Nanti linknya tak tampilkan semua dek. Nah itu belum selesai Pak, masih berlanjut sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Pak. Dan detik ini saya lagi mau perjalanan proyek bangun bedah rumah di Bekasi. Dek, tampilkan fotonya yang di Bekasi. Tampilkan fotonya nanti. Hari ini saya syuting hari Jumat tanggal 15 Oktober. Ya. Nah, hari ini Jumat 15 Oktober. Ini saya lagi mau ancang-ancang bedah rumah di Bekasi. Udah roboh rumahnya, nggak layak Pak. Sampai detik ini. Dan sampai mati, sampai kapanpun. Kudu meso ya korek. Oke, nah sekarang pertanyaannya, dari mana uangnya? Biaya pesantren 9 tahun.
Yang nyantri anaknya orang kaya, ngasih duit ya nggak saya terima, saya tolak. Gus, saya mau sedekah, mau bayar, enggak, itu ada tulisan gratis. Udah, kasihkan ustadz-ustadznya sana uangnya. Yang penting anakmu bisa ngaji itu sudah cukup. Oke, dari mana uangnya Pak? Kok bisa biaya pesantren 9 tahun? Kok bisa keliling Nusantara? Bedah masjid, bedah rumah, fakir miskin, infak beras tiap Jumat, bahkan nyalurkan air sampai ke Saredeng, sampai ke mana itu Sumenep itu loh, sampai ke Mamuju. Coba sampai ke ujung kulon, ujung timur, sampai ke Palestina. Wallahi sampai ke Palestina Pak. Kita nyalurkan 150 juta ke Palestina. Ada videonya nanti, tonton. Nah, dari mana uangnya Pak? Aku enggak pernah buat proposal, haram buat proposal. Aku enggak pernah ngemis-ngemis ke pejabat politikus, haram. Mau ke Prabowo, mau ke Sandiaga Uno, haram. Zaman-zaman politik itu kemana-mana saya ketemu Sandiaga Uno, ketemu Prabowo yang ngongkos sendiri tiketnya, bayar sendiri hotelnya. Berdaulat saya di wilayah itu. Dari mana uangnya Pak? Banser Pandaan, Polsek Pandaan, Polres Pasuruan. Sepurane ya oleh aku salah, sepurane aku Bloko Suto nggih. Dari mana uangnya? Dari bisnis Pak, dari usaha, sebagian dari umat. Bukan sembarang umat Pak, umat yang satu hiroh dengan saya, komunitasku lah. Jamaah Gus Nur ngaji bareng, sahabat Gus Nur. Ada komunitas, kita sudah punya jamaah ya di seluruh dunia dan di Indonesia. Dari situ Pak. Nah, jadi Pak, saya jualan beras organik. Saya jualan golok Pak, jualan pedang, tajamnya minta ampun Pak. Sapi kurban itu sekali gorok putus lehernya, saking tajamnya. Saya jualan golok Pak. Saya merek GN ya, saya jualan apa lagi, kopi Pak. Saya jualan bergula aren Pak. Saya jualan VCO Pak. VCO itu apa? Virgin Coconut Oil itu loh Pak. Saya jualan sambel Pak. Saya jualan buku. Saya jualan baju Pak. Nah, ini salah satu produk saya Pak, baju koko ya. Saya jualan aquascape Pak. Ini baru produk baru, belum launching ini. Saya jualan apa lagi Dek? Kopi. Sudah kopi. Apa mana ya? Kayaknya ada yang kurang ini. Buku. Sudah buku, apa mana? Wes. Nah yang terakhir Pak, saya jualan madu. Nah yang paling laris ini madunya ini Pak. Artinya apa? Artinya saya pedagang Pak, bukan koruptor. Saya wirausaha, bukan maling, bukan perampok, bukan kriminal. Dan dagangan saya ini halal semua. Uangnya dipakai hidup untuk kemanusiaan, sosial, bedah rumah, biaya pesantren. Nah gitu Pak, enggak pernah ngerepoti, nggak pernah ngemis ke politikus, ke pejabat, nggak pernah Pak. Saya wirausaha. Nah jadi saya itu usaha Pak. Nah sekarang usahaku madu yang paling berkembang Pak. Saya jualan madu, mana madunya Dek? Ada contoh? Saya jualan madu Pak, mereknya GN13. Sekarang sudah ada di seluruh. Nah ini, nih. Saya buat sistem jaringan Pak. Saya launching 17 Agustus kemarin dari dalam tahanan Bareskrim. Nah, madu ini sekarang sudah ada agen di Singapura, di Taiwan, di Korea, Pak, di Jepang ini menyusul. Intinya Asia lah ya. Nah, Australia menyusul, Pak, ya. Terus kemudian di Papua mana? Ciamis, Bogor, Bandung, Jakarta, Pandaan termasuk, Pak. Pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banyumas, Cilacap itu rata di seluruh Indonesia itu agennya ada Pak. Artinya apa? Artinya saya menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu ya, itu poin yang pertama. Artinya saya memberikan penghasilan tambahan, macam-macam Pak. Ada tentara, ada polisi, ada pegawai negeri, ada pensiunan yang jadi anggota ini, agen ini. Lumayan Pak, untung 20.000, untung 30.000, untung 40.000, lumayan Pak. Nah, jadi ini yang sedang berkembang ini.
Bukan tak badok sendiri Pak, untuk umat, untuk rakyat, untuk Indonesia, untuk NKRI. Nah sekarang saya belusuan Pak ke rumah-rumah agen, membantu agen memberikan edukasi. Kemarin di Jombang, salah satu agen namanya Gus Miftah di Jombang, rumahnya Diwe ya Gus, ya Dek. Rumahnya di Diwe, saya presentasi di sana Pak. Nanti kalau ada videonya saya tampilkan, full itu masjid itu, presentasi madu Pak. Bukan presentasi teroris, madu Pak. Iki khasiate iki apa iku regane sakmene, poine sakmene, ini diternak sendiri bla 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 bla. Udah itu yang dibahas. Kemarin saya presentasi di Kepanjen Pak. Ada anak-anak muda yang kreatif, kita presentasi di sana. Nah, salah satu agen Pandaan minta, Gus Nur datang dong ke rumah, presentasi di rumahku Pandaan. Oh siap. Loh Pak, aku ini tokoh nasional loh Pak. Percaya gak percaya, gelem gak gelem terserah, anggaplah aku ini sombong. Aku ini tokoh nasional Pak. Dan aku ini direkture Pak, presiden komisaris, ini perusahaan ini milikku. Aku harusnya bukan aku yang belusuan ke rumahnya agen tuh Pak. Harusnya admin itu loh. Tapi aku nggak mau begitu Pak. Aku mau kerja keras, aku mau belusuan ke rumahnya agen. Nggak peduli itu mau rumah gedek, mau rumah kaya, aku belusuan. Untuk apa? Presentasi madu. Uangnya dipakai bedah rumah, pakai kemaslahatan, sekaligus menambah pekerjaan, lapangan pekerjaan. Nah, diaturlah jadwal. Ya, diaturlah jadwal. Sabtu malam Minggu, Gus Nur akan datang memberikan kajian ekonomi, jihad ekonomi, ngaji bisnis, jihad ekonomi bareng Gus Nur. Sabtu 16 Oktober. Ya, 16 Oktober jam 19 sampai selesai di kediaman Haji Muhammad Suparman almarhum Gang Musola RT 4 RW 5 Kali Tengah Pandaan. Saya mau ke sana Pak. Besok Sabtu besok langsung bablas ke Solo, bablas ke Cilacap, bablas ke Bekasi, bedah rumah. Tiba-tiba yang punya rumah, tuan rumahnya ke sini. Gus Nur, saya didatangi orang Polsek dan orang Polres ke rumah pagi-pagi. Tak tampilkan fotonya nanti ya. Ini petugas polisinya ini. Tampilkan nanti Dek. Pagi-pagi, oke. Terus kemudian sorenya datang lagi. Ini orang Polres dan Polsek yang kedua kalinya siang datang lagi ke rumah untuk nyuruh saya membuat surat pernyataan. Ini surat pernyataannya. Nih, surat pernyataan dengan ini saya nama Desi Maulinda, agen resmi Madu Ruqyah GN 13, alamat Jalan Kali Tengah bla 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 bla. Dengan ini menyatakan bahwa rencana kegiatan presentasi Madu Ruqyah GN 13 yang dikemas dalam acara bisnis ya, ngaji bisnis jihad ekonomi bersama Gus Nur yang akan diadakan di kediaman saya tanggal 16 Oktober 2021 saya nyatakan dibatalkan. Dengan surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya karena pada masa pandemi Covid. Ya, Pandan 14 Oktober Desi Maulinda. Ini yang nyuruh bikin surat pernyataan petugas Polsek sama Polres. Alasannya Covid. Apa perlu saya putarkan video-videonya? Saya masih banyak loh Pak kalau urusan gitu-gitu tuh. Saya putarkan yang petugas ya, oknum lah ya, dan banyak elemen yang joget-joget dangdutan di musim Covid gini.
ambil air putih, Dek. Ki setan mulai merasuki otak ya, rasanya kudu misuh ae iki. Wong golek duit kok di ganggu-ganggu. Nyambut gawe bener-bener iki. Gak nyolong aku, gak ngerampok aku. Oke ya. Astagfirullahaladzim. Terus kemudian ono iku mukidi ku gawe kerumunan iku di Papua tadi endi iku. Banyak itu kroni-kroninya tuh bikin kerumunan ya. Udah enggak ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini saya lagi menemui Bapak Kepala Desa Babinsa sesuai anjuran dari Ibu Kasun. Astagfirullah. Wow! Presentasi madu, Rek. Hah? Diperlakukan seperti teroris. Mbok nancuk. Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terakhir ya Gus, ini saya didatangi Ketua Banser Pandaan dan Ansor yang saya kasih titik merah. Oh ini orangnya. Nih, nanti tampilkan nih. Wis, aku tak closing statement ya. Para kuasa hukum, lawyer, tolong tonton video ini terus pelajari ya. Apa perlu saya buat laporan, tindakan yang tidak menyenangkan, dan menghalang-halangi orang mencari nafkah. Lawyer, tolong ya Mas Ahmad, Pak Andre, Pak Budi, dan semua tim lawyer tolong dipelajari ini. Apa saya cukup bersabar, kita doakan baik, atau kita buat laporan. Terus kemudian bapak-bapak yang ada di Polda, nggak apa-apa lah walaupun saya kecewa ya. Saya buat laporan sama orang sampai sekarang nggak diproses. Tapi saya tahu nggak semua orang Polda itu ya benci saya, nggak. Saya kemarin ke Polda itu sebulan yang lalu itu ke lapangan tembak di situ ya. Dari mulai pos penjagaan sampai ke lapangan tembak itu semuanya baik, nyapa ya. Gestur tubuh itu bersahabat semua ya di Polda. Atau mungkin yang di Bareskrim ya. Alhamdulillah saya juga pernah nginap 10 bulan di Mabes ya di Bareskrim. Mulai dari ditangkap dari sini sampai dibawa ke Bareskrim itu semua petugasnya baik. Satu helai rambut pun nggak putus gitu. Nah maksudnya gini, ini yang termasuk Pak Listio ya, Pak Kapolri lah atau siapalah. Ini gimana ini kira-kira ini? Apa saya mau ngamuk? Apa saya mau bikin viral, bikin rame, atau saya harus ngalah, diem, sabar, atau saya buat laporan, atau ini gimana ini? Perlu ditindak atau bagaimana? Saya orang Indonesia, warga negara yang insya Allah baik, tidak pernah merugikan negara, mau kerja, cari nafkah, dihalang-halangi. Mau presentasi, mau jualan madu, dihalang-halangi. Padahal hasilnya madu ini untuk kemaslahatan umat, untuk NKRI ya, membuka lapangan pekerjaan, dihalang-halangi seperti ini, tuan rumahnya didatangi gitu. Gimana, saya mau buat laporan atau saya mau diam, ngalah, hilang gitu? Monggo, yang ada di Kapolda, yang ada di Bareskrim, di Mabes Polri, saya mohon petunjuknya. Piye rek? Pripun Pak? Pripun? Wes, yang terakhir ini ya, yang terakhir. Saya akan fokus ke sini aja. Ini wajahnya Banser sama Ansor Pandaan. Ini yang nyengir cocotnya ini, ya. Di zoom nanti deh ya. Oke, sekarang gini Mas ya, Banser Ansor ya. Oke, sekarang gini. Tolong saya di Bangil ya, Bangil, Pasuruan, Wonorejo, itu yang pondok pesantren gila itu, Wonorejo, Gempol, ya, di mana lagi ya? Pokoknya di sekitar situ ya. Itu juga masih numpuk loh proposalnya, bedah rumah sama bedah masjid. Jadi gini aja Mas ya.
teman-teman yang ada di Jawa Timur, wabil khusus yang di Pasuruan, Probolinggo dan sekitarnya. Sampean kalau mau bedah rumah atau rumahnya roboh atau mau punya masjid yang roboh, sampean butuh bantuan, sampean nggak usah minta bantuan saya, langsung temui Banser ini aja, Pun, nggih. Udah pokoknya sekarang nggak usah minta tolong ke saya. Saya kayaknya nggak dibutuhkan ini, langsung ke Banser aja. Ini, terutama yang Pandaan, kan sekarang fokus ke Pandaan ini. Saya mau jualan madu, dihalang-halangi. Gitu kan? Nah, jadi wahai masyarakat Pandaan, Gempeng, Bangil, Pasuruan, dan sekitarnya yang butuh bedah rumah, yang butuh renovasi masjid, dan lain sebagainya, nggak usah ke Gus Nur, langsung ke Banser Pandaan. Ini orangnya. Kalau tak lihat wajahnya kayaknya oke lah, ganteng, auranya cerah, kayaknya orang kaya ini. Uangnya banyak kok, umatnya juga banyak kayaknya. Nah, silahkan datang temui orang ini, nggih. Bedah rumahnya langsung ke sini. Ya, terus ada Kiai Rosyidi yang beberapa kali ke sini minta bantuan untuk donatur pesantren itu, monggo Pak ke Banser mawon nggih. Nanti saya mau presentasi madu di Pondok Saman, nanti dihalang-halangi. Saman kemarin beli madu ke saya itu nanti dicap radikal Saman. Gitu ya. Jadi jangan hanya ganggu orang kerja. Saya bangun pesantren di Situ Bondo, Besuki, direcokin sama Banser. Harusnya kalau berani ngerecokin, berani tanggung jawab. Gus Nur nggak boleh bangun pesantren di Besuki. Gus Nur radikal. Lu harusnya nggak banyak ngomong, ganti bangun gitu loh. Oh, tanahnya sudah tak bayar lunas, alat berat sudah masuk. Digagalin tapi nggak dibangun. Pret. Iso lek cuman ngono. Nah, atau yang di Bekasi nih yang sekarang lagi kita garap ini, mau tak kasih nomor rekeningnya, sampai aja ke sana, kan di sana juga ada Banser. Monggo, aku tak pensiun. Wes lanjut no, bedah rumah, bedah masjid, lanjut no. Wes ya, tak kurung wajahnya ya. Yang butuh bantuan bedah rumah, bedah masjid, silahkan temui orang ini. Pasti dibantu. Karena orang ini berani mengganggu pekerjaanku. Nah, udah. Nah, terus untuk Pak Polsek ya, Pak Polres, Bapak Polisi ya. Polisi itu kan harus netral ya. Saya tahu alur ceritanya ini, saya paham. Permainannya saya paham. Skemanya saya paham. Harusnya tabayun Pak ke saya, telepon ke saya. Nggak sulit cari telepon saya. Sekarang suruh terbang, sekarang saya menghadap. Nggak ada yang saya takuti di dunia ini. Nggak ada, Pak. Kan harusnya kan netral. Apa susahnya? Ya, kalau nggak mau manggil saya Gus Nur ya panggil wedus nggak apa-apa. Wedus. Jenengan badhe ten Pandaan ta, acara apa? Berapa orang? Oke, jaga kesehatan ya Gus, wedus, prokes ya. Kan harusnya gitu. Atau kalau memang melarang ya sudah. Langsung, tapi nggak begini caranya. Tuan rumah didatangi, bikin surat pernyataan, kelakuannya Banser ini. Nggak begitu Pak cara kerjanya. Saya jualan madu Pak, nggak jualan narkoba. Tak ulangi 7 kali ya, saya jualan madu bukan jualan narkoba. 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 Saya jualan madu Pak, bukan jualan narkoba. Bun, ini yang bisa saya sampaikan. Salah luput aku njolo sepuro. Apa iki? Assalamualaikum Gus. Ini pesan dari suami saya. Katanya ini karena kan perdana untuk bikin motor yang Victory. Ini masih perdana jadi harus butuh ketelitian yang betul-betul. Yes. Enggak apa-apa, saya mau jualan sepeda motor, Pak. Ini info baru ini. Rumah yang Pandaan yang kemarin sama datangi, yang mau presentasi madu yang sama gagalkan, itu suaminya ahli bikin motor, Pak. Saya pesen buatkan motor Victory yang tahun-tahun Masehi, tahun-tahun Behola. Saya mau jualan motor antik, Pak. Beli nanti, Pak ya? Beli, Pak. Insya Allah. Terus apa? Nggak boleh jualan sepeda.
Jualan madu nggak boleh, terus jual sepeda nggak boleh. Terus tak jual iman lek ngono wis ya. Apa aku harus jual iman? Apa aku harus jual harga diri? Apa aku harus nyebong gitu baru boleh gitu? Wes, barakallah, salam takdim, salam luput ya Allah sepuro, wis ngene iki aku. Terserah monggo digawe rame-rame, gawe sepi-sepi, gawe laporan ya tak laporno ya gak apa-apa, kuasa hukum pelajari. Kalau perlu dilaporkan tak laporkan. Yang terakhir yang mau bedah rumah, bedah masjid nggak usah minta tolong ke saya ya, wilayah Pasuruan dan sekitarnya jaluk tolong banser iku wis. Wajahnya tak tunjukkan nanti. Biar viral. Terus yang terakhir penutup, ya Allah, ya Allah, siapapun saja orang-orang yang menghalangi perjuanganku ini ya Allah, membangun ekonomi umat, membangun ekonomi keluarga, siapapun yang menghalang-halangi ya Allah, kalau dalam hitunganmu, dalam auditmu ada yang dirugikan, materi, waktu, perasaan, maka balaslah ya Allah. Timpakan kepadanya balasan-balasan yang setimpal ya Allah. Bangkrutkan ekonominya ya Allah. Hancurkan ekonominya ya Allah. Sengsarakan hidupnya ya Allah. Karena aku kerja bukan untuk diriku sendiri ya Allah. Aku kerja untuk orang banyak, untuk umat ya Allah. Siapapun yang menghalang-halangi hari ini, besok atau kapanpun, hancurkan ekonominya, bangkrutkan ekonominya, hancurkan kesehatannya, bangkrutkan kesehatannya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun, saudaraku, saya akhiri. Saya mau berangkat ke Solo karena sudah nggak jadi di Pandaan ya. Saya tak langsung ke Solo. Ada ngaji Segoro di Solo, terus kemudian ke Cilacap ya. Kemudian ke Wonogiri, kemudian ke Blitar. Ke Bekasi dulu, bedah rumah, baru ke Wonogiri, terus ke Blitar. Insya Allah, minta doanya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting